Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Andi Setiawan, dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen Senin, sekilas kesehatan info. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, kenalin, ini merupakan segmen yang akan ngebahas seputar informasi-informasi seputar kesehatan yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kalian. Maka dari itu, kalian jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya itu akan ada video-video baru yang pastinya akan menarik dan juga akan menambah wawasan kalian guys. Maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini gitu guys. Dan anyway guys, pada video kali ini aku akan ngebahas seputar overthinking gitu ya, karena memang beberapa waktu lalu juga aku sedang dalam proses mengalami overthinking juga sih ya. Tapi untungnya dalam waktu cepat aku dapat menangani overthinking yang aku alami gitu. Nah, maka dari itu nih aku akan ngebahas seputar overthinking pada video kali ini. Karena memang aku yakin ya, banyak di antara kalian ataupun kayaknya semua orang lah ya, pasti pernah mengalami overthinking, terlalu berpikir berlebihan terhadap sesuatu hal ya. Dan apakah overthinking itu bagus gitu ya? Apakah akan mengganggu kesehatan kita? Dan kalaupun akan mengganggu kesehatan, emang kesehatan apa aja sih yang akan terganggu apabila kita itu sering mengalami overthink gitu? Nah, pada video kali ini aku akan ngebahas tentang hal itu gitu guys. Dan baiklah guys, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelumnya, seperti biasa kita saksiin dulu intro berikut ini. Overthinking atau berpikir secara berlebihan gitu ya, atau terlalu memikirkan sesuatu hal gitu yang cukup mengganggu, yang sedang dialami oleh kita sendiri gitu ya. Dan aku yakin juga banyak di antara kita, ataupun mungkin hampir semua lah, itu pasti pernah lah mengalami overthinking gitu. Terutama juga anak-anak muda zaman sekarang gitu guys. Ya seperti yang kalian tahu lah ya, nggak hanya orang tua, tapi juga anak-anak muda zaman sekarang itu khususnya ya, itu juga cukup banyak ujian yang mereka alami gitu guys. Ya bagi kalian yang memang sedang muda nih ya, ataupun bagi orang-orang yang mungkin sudah melewati masa mudanya, pasti tahu lah bagaimana tekanan pada saat mereka muda gitu. Mulai dari sekolah mereka, mulai dari mungkin masalah finansial juga, keluarga juga mungkin ya, dan masih banyak hal lagi gitu yang mungkin bisa memberatkan pikiran dia, dan yang pastinya akan membuat dia overthink terhadap masalah-masalah yang dia hadapin gitu. Dan terkadang juga untuk beberapa orang ya, sering menyalahartikan dari kata overthinking ini gitu. Seperti misalnya mereka menganggap bahwa overthinking itu merupakan suatu sikap yang bagus gitu ya. Misalnya apabila orang nih dalam mengambil keputusan dia overthink gitu misalnya ya. Nah, ada beberapa orang yang menganggap itu hal yang bagus gitu. Oh bagus tuh dia overthink gitu ya terhadap sesuatu hal. Berarti dia sering menganggap orang-orang yang overthink ya merupakan orang-orang yang perfeksionis, orang-orang yang berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dia ambil gitu. Oleh karena itu ada beberapa orang yang menganggap apabila kita overthink gitu ya, itu bagus bagi kita gitu guys. Akan tetapi, menurutku pribadi gitu ya, overthink merupakan salah satu sikap yang memang mungkin terkadang nggak bisa kita hindarin gitu ya. Sulit untuk kita hindarin apabila kita sedang mengalami masalah untuk tidak berpikir yang macam-macam gitu. Itu sulit banget sih. Apalagi bagi orang yang belum pernah ya, ataupun jarang lah mengalami ataupun terserang oleh masalah-masalah yang besar gitu. Itu pasti akan sulit dilalui oleh dia. Dia pasti overthinking parah ya dalam jangka waktu yang cukup lama, karena dia pasti akan butuh waktu untuk menyesuaikan dirinya dengan overthink yang dialami gitu guys. Dan sebenarnya juga ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh spesialis jantung dan juga pembuluh darah, yaitu Dr. Vito Damai. Beliau pernah mengatakan bahwa overthinking ini merupakan gejala stres ya sebenarnya gitu ya. Apabila seseorang sedang mengalami overthink gitu ya, berarti dia itu sedang mengalami stres yang lumayan berat gitu guys. Dan secara teori juga ya, stres yang berkepanjangan itu akan berdampak ataupun akan berimpact buruk terhadap tubuh kita gitu. Baik itu terhadap kesehatan mental kita maupun terhadap kesehatan organ-organ yang lainnya gitu. Karena secara patofisiologis ya, ketika kita sedang mengalami stres, sistem saraf pusat yang ada di dalam tubuh kita itu otomatis akan mengirim sinyal ke kelenjar adrenal salah satunya ya. Yang nantinya kelenjar adrenal ini itu akan melepaskan hormon stres dalam jumlah yang cukup banyak gitu guys. Dan hal itu merupakan kabar buruk ya bagi organ-organ tubuh kita gitu, karena memang hormon stres itu sangat tidak bersahabat terhadap beberapa organ tubuh kita, termasuk juga terhadap saraf pusat kita gitu ya, seperti otak lah. Maka dari itu akan bagus banget ya bagi kita itu tidak mengalami overthink dalam jangka panjang, tidak mengalami stres dalam jangka panjang gitu ya, karena yang pastinya akan cukup berimpact terhadap
tubuh kita juga gitu. Tidak hanya kesehatan mental, tapi akan mengganggu juga kesehatan fisik kita gitu guys. Dan selain itu juga banyak juga gejala-gejala yang bisa kita rasain ya, seperti misalnya sakit kepala, mual, gangguan konsentrasi, berdebar-debar, dan juga nafas kadang-kadang juga tergesa-gesa gitu. Tapi ini bagi beberapa orang sih yang memang mungkin sedang mengalami stres parah lah, overthinking yang memang udah over banget gitu ya. Dan kebetulan juga beberapa waktu lalu itu aku sedang mengalami stres ya, ada ya sedikit masalah lah ya, dan pada saat itu aku cukup overthink gitu ya, yang berimpact kepada gangguan konsentrasi yang aku alami gitu. Alhasil yang terjadi sedikit mengganggu pekerjaan sih ya, tapi it's okay gitu ya, karena memang terkadang ya kita akan belajar dari suatu masalah yang sedang kita hadapi. Kita pasti akan menjadi orang yang cukup tangguh ya apabila kita sering mengalami masalah, tapi bukan berarti kita itu harus cari-cari masalah juga gitu guys ya, bukan seperti itu juga. Apabila kalian ingin menjadi orang yang tangguh, orang yang tahan banting gitu ya, cukup apabila ada masalah kalian harus hadapin ya, kalian harus cari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang kalian hadapin gitu. Dan kalau bisa nih, jangan overthink lah ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Intinya cari aja solusi dulu yang bisa kalian, yang memang memungkinkan kalian kerjain, daripada overthink gitu ya. Memikir yang aneh-aneh gitu, misalnya kalau kayak gini gimana ya, kalau kayak gitu gimana ya, ini kalau aku lakuin gini gimana ya. Itu kalau menurutku ya nggak akan menyelesaikan masalah lah. Mending jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh. Sepengalamanku ya, pikir aja satu cara gitu ya, yang menurut kita bagus ya, yang menurut kita ya paling tepat gitu ya, terus lakuin. Udah, tinggal tunggu hasilnya. Kalau misalnya hasilnya kurang bagus ataupun hasilnya itu tidak sesuai, ya cari cara lain terus lakuin lagi gitu. Dibandingkan kita mikir gitu ya, tapi tidak melakukan apa yang kita ingin lakukan gitu guys. Itu kalau menurutku ya bakalan stuck di tempat aja gitu. Karena memang apabila kita terlalu overthink ya, terlalu berpikir yang aneh-aneh, justru itu tuh yang akan memicu kita itu akan mengalami stres berat, dan yang pastinya bagi beberapa orang akan berkepanjangan juga stresnya, yang akan mengganggu gangguan mental terhadap seseorang juga gitu. Dan gak hanya itu ya guys, apabila kalian tidak bisa mengontrol overthinking yang kalian alami, hal itu juga akan bisa membuat kalian itu akan terkena gangguan-gangguan mental yang lainnya, seperti misalnya gangguan kecemasan, depresi, dan juga serangan panik gitu guys. Dan apabila hal itu terjadi, itu akan sulit banget bagi kita itu untuk mengobati gangguan-gangguan tersebut gitu. Karena menurutku ya, sepengalamanku lah, gangguan mental itu lebih sulit diobati jika dibandingkan dengan gejala-gejala fisik gitu. Ya walaupun sebenarnya apabila kalian akan mengalami gangguan mental, itu juga akan bisa banget ya buat kalian itu akan mengalami gangguan juga terhadap fisik kalian gitu guys. Ya seperti Dr. Vito ini ya. Dr. Vito pernah mengatakan apabila kalian overthink, itu juga akan mempengaruhi fisik kalian. Seperti misalnya akan meningkatkan resiko terkena penyakit jantung yang disebabkan karena stres yang berkepanjangan yang kalian alami, yang mungkin diawali oleh perilaku kompulsif pada saat kalian stres gitu. Seperti misalnya kalian tidak mengontrol makan kalian, jadi malas gerak, sering makan makanan yang cepat saji gitu, yang nantinya akan membuat kalian obes juga. Dan hal-hal itu merupakan sangat berhubungan banget ya, dan juga merupakan salah satu penyebab juga dari terjadinya penyakit jantung gitu guys. Dan bahaya lain yang akan terjadi juga apabila kalian mengalami overthink, itu juga bisa membuat kalian itu mengalami penurunan kreativitas, melemahnya imun tubuh kalian, gangguan tidur, dan juga bisa mengalami gangguan pencernaan seperti misalnya GERD ya. Jadi ada banyak banget nih yang akan terjadi apabila kalian overthink gitu. Tidak hanya gangguan mental, tapi juga gangguan terhadap fisik kalian gitu. Ya seperti misalnya beresiko untuk terkena penyakit jantung gitu guys, salah satunya ya. Dan sebenarnya juga untuk cara mengatasi overthink ya, itu ada banyak banget sih sebenarnya ya. Itu semua balik lagi ke kita, karena memang setiap orang itu ya caranya itu berbeda lah. Bisa dari berdoa, mencari ketenangan, mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, atau yoga mungkin ya. Itu juga sangat bisa banget untuk bikin kalian itu terhindar dari overthink lah. Dan juga yang penting banget ya, kalian harus perhatiin juga siklus tidur kalian, karena memang tidur cukup itu juga cukup membantu juga ya dalam menghindari untuk tidak overthink gitu. Serta juga olahraga teratur juga cukup membantu buat mengalihkan pikiran kalian terhadap masalah yang sedang kalian alami gitu. Tapi tetap ya, akan sangat-sangat penting buat kalian itu tidak lari dari masalah kalian gitu. Kalian tetap harus hadapin apapun masalahnya, cari jalan keluarnya secepat yang kalian bisa. Karena percaya deh ya, apabila kalian berhasil melewati masalah yang kalian hadapin, itu akan ngebentuk pribadi yang baru bagi kalian juga. Jadi makin keras ya, makin sulit
masalah yang kalian hadapin, dan apabila kalian berhasil menghadapi hal itu pasti akan membuat mental kalian itu lebih kuat lagi gitu guys. Jadi pada saat misalnya suatu saat apabila masalah yang kalian hadapin itu merupakan masalah-masalah sepele gitu ya, tidak sekeras yang sebelumnya gitu ya, ya pastinya itu sangat mudah kalian lewati lah. Begitupun sebaliknya, apabila kalian jarang terkena masalah dan jarang juga menyelesaikan masalah, hal itu juga akan membuat mental kalian itu ya cupu lah ya, tidak terlatih untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah, apalagi masalah-masalah yang cukup berat gitu guys. Maka dari itu, stay cool, tetap hadapin ya, mau sebesar apapun rintangannya gitu ya, tetap jalani aja dulu, karena kita nggak akan tahu sebelum kita menghadapinya gitu guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan sebenarnya juga kalian bisa komen di bawah seputar video ini, ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung komen juga di bawah guys. Dan seperti biasa guys, like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di-upload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @anisetiawan, karena aku juga cukup sering men-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian, terima kasih. See you in the next video. Bye bye.